boleh saya katakan sangat minim. Keseriusan pemerintah daerah ya untuk masalah sampah ini masih sangat jauh dari harapan. Bayangkan media-media mainstream kita, berapa persen mereka bicara tentang masalah sampah? Lebih banyak iklan yang menghadirkan sampah daripada himbauan untuk menyelesaikan Ya, sampah. menyelesaikan Ya sampah. nggak? Iya. Maka sadarlah Anda. Bangun, jangan terlalu lama tidur. NTB ini menjadi destinasi dunia. Katanya cantik, tapi kalau Anda tidak menjaganya, maka sebentar lagi dia akan menjadi tercoreng. Sampah ini bukan hanya tanggung jawabnya masyarakat. Berhenti pemerintah, berhenti teman-teman media misalkan, menyalahkan masyarakat. Oh, masyarakat jorok, masyarakat jorok. Kalau ada sampah bukan hanya masyarakat yang jorok pertama kali lah pemerintahnya. Pemerintah. Pemerintah jorok, dunia usaha jorok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Kaum Podcast IBC, Islamic Berkarakter dan Cerdas. Masih bersama saya Baik Suzilawati. Ya, kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu pengelolaan sampah di NTB. Dan sekarang saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah CEO Bintang Sejahtera Bapak Sawaludin SE, pemilik perusahaan daur ulang sampah di Provinsi NTB dan aktif di tingkat nasional yang berkantor di Tanah Au, Lombok Tengah. Beliau ini perannya sangat besar sekali dalam pembentukan pusat studi ekonomi sirkuler umat. Ya, Bapak Sawaludin, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, kabar baik selalu. Alhamdulillah. Harus lebih baik gitu ya. Ya. Jadi bagaimana perjalanan Bapak dari Lombok Tengah menuju sini, Pak? Ya, kebetulan kemarin saya dikabari oleh Ibu Evi ya, Ketua Pusat Studi Ekonomi Sirkular Umat, bahwa hari ini akan ada launching. Lalu kemudian saya mengiyakan untuk hadir launching Pusat Studi Ekonomi Sirkular Universitas Muhammadiyah Mataram. Tadi pagi saya berangkat, kebetulan agak telat tadi ya, karena begitu saya mau berangkat teman-teman yang lain ada yang datang ke kantor, jadi saya temui dulu sebentar. Alhamdulillah nyampe juga ini, akhirnya ketemu sama Mbak Baik. Ya, selesai dari launching tadi. Oke, terima kasih. Jadi Pak, sekarang kita akan membahas bagaimana pengelolaan sampah di NTB. Jadi apa permasalahan dasar sampah yang sedang kita hadapi saat ini, Pak? Ya, Mbak Baik Nazila ya. Ya. Kalau kita berbicara tentang permasalahan sampah di NTB, itu tidak jauh beda dengan permasalahan sampah di tingkat nasional. Karena itu adalah akumulasi, permasalahan sampah di nasional ini adalah akumulasi dari karakter dan kondisi pengelolaan sampah di setiap daerah. Ya, bicara dengan di Nusa Tenggara Barat, saya selama bergelut di aktivitas ini, paling tidak, kalau boleh saya simpulkan, paling tidak ada 5 masalah dasar yang kita sedang hadapi kaitannya dalam pengelolaan sampah ini. Yang pertama, yang paling dasar adalah masalah kesadaran. Masalah kesadaran ini adalah konsekuensi dari tingkat pendidikan kita sebagai bangsa yang sedang berkembang. Ya, terutama di NTB dengan IPM yang mungkin urutan keberapa dari situ. Itu konsekuensi kesadaran kita tentang sampah. Yang kedua, tingkat kesadarannya adalah konsekuensi dari tingkat ekonomi kita yang masih rendah. Ya, ciri khas dari negara maju atau dari satu daerah, bagi daerah yang belum tuntas masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, mereka tidak peduli tentang sampah. Urusan mereka fokus pada perut. Ya. Masalah kesadaran ini banyak, berat ini, masalah kesadaran berat ini harus kita bukan berarti beratnya bukan berarti tidak bisa kita tuntaskan. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah-masalah yang lain, maka kita coba perhatikan investasi pada membangun kesadaran masyarakat terkait dengan sampah. Kalau kata teman saya, ini berat nih memang, permasalahan pertama ini tugas para nabi dan rasul itu pun belum tuntas katanya. Nggak cukup gubernur 2 periode, nggak cukup presiden 2 periode, butuh sesuatu. Tapi memang siapapun gubernur, siapapun presiden, ya gerakan penyadaran masyarakat terhadap sampah ini penting dilakukan. Itu yang pertama, Pak. Kalau boleh saya lanjutkan lagi, permasalahan kedua kita yang dasar adalah permasalahan kita pada regulasi. Regulasi kita ini bukannya tidak ada, tapi belum lengkap membangun infrastrukturnya, infrastruktur regulasi. Undang-undang persampahan di Indonesia ini baru lahir, disahkan pada tahun 2008, ya, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008, baru kemudian diturunkan.
Sampai kita hari ini duduk di sini itu sudah 16 tahun lebih ya. 16 tahun lebih undang-undang itu disahkan. Seharusnya kita Itu sudah undang-undang masalah persampahan, persampahan. pengelolaan sampah. Sebelum tahun 2008, permasalahan sampah di Indonesia ini itu nyantol pada undang-undang lingkungan hidup. Menjadi satu pasal saja. Ya. Lalu kemudian ketika terjadi permasalahan sampah ini menjadi masalah yang muncul di permukaan, ya dengan kabarnya dengan kejadian yang sangat memilukan waktu itu 2015 terjadi longsor TPA Lewi Gajah di Cimahi, ya itu membuat Indonesia sedih. Lalu kemudian lebih fokus lagi untuk mengurus masalah sampah ini, maka lahir undang-undang. Mungkin itu mendorong juga lahir undang-undang 18/2008. Dengan turunannya sudah banyak sekali turunannya. Kenapa saya katakan regulasi ini masalah? Regulasi ini baru turun ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi Perda itu baru tahun 2019. Pasca dilantiknya Gubernur Dzurrohmi ini. Itu dengan lahirnya Perda nomor 5 tahun 2019. Sebelumnya Perda NTB tidak ada, yang ada Perda Kabupaten Kota tentang sampah. Jadi konsekuensi anggaran tentang pengelolaan sampah itu tidak ada juga. Oke, harapan kita regulasi itu sudah sampai kepada awik-awik kepala dusun seharusnya. Ya, presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat itu mungkin masih renggang. Tetapi bagaimana kemudian regulasi itu bisa menjadi ruh di setiap dusun, kepala dusun. Ya, sering saya himbau bahwa ujung tombak dari sini adalah menyadarkan perangkat pemerintah paling dasar yang bisa bersentuh langsung dengan masyarakat dan rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar di Indonesia. Oke Mbak, boleh? Ini baru 2 ini. Iya, 2. Yang ketiga, permasalahan dasar kita tentang sampah ini adalah permasalahan dari sisi infrastruktur. Infrastruktur dasar pengumpulan, ya. Pengumpulan itu satu bagian dari pengelolaan sampah. Pengumpulan saja itu kita belum tuntas, belum punya secara total. Ya, belum ada pengangkutan infrastruktur pengumpulan di stesen sampah di masing-masing lingkungan sampai pada pengangkutan itu masih sangat jauh. Ini adalah konsekuensi dari masalah yang berikutnya, adalah konsekuensi dari masalah minimnya budget kita. Anggaran kita sangat lemah terhadap sampah ini dari pemerintah, baik anggaran dikeluarkan oleh pemerintah maupun anggaran dikeluarkan oleh rakyat, oleh masyarakat sendiri. Maaf, negara, Pak. ya. Jadi maksudnya anggaran dari pemerintah ke sampah itu kayak gimana? Sangat minim. Boleh saya katakan sangat minim. Keseriusan pemerintah daerah ya untuk masalah sampah ini masih sangat jauh dari harapan. Hari ini kita tahu bahwa Dzurrohmi, ya Gubernur NTB sudah memulai langkah pertamanya dengan menjadikan masalah sampah sebagai masalah utama, program prioritas dengan NTB Zero Waste. Terlepas dari berbagai macam sudut pandang, kritik dari yang pedas sampai kritik yang halus misalkan, itu adalah salah satu bentuk kita sudah mulai tentang lakukan. Tapi keseriusan ini harus didukung juga dengan keseriusan anggaran. Ya, walaupun kemarin masih banyak orang ribut mengkritik kenapa kok banyak sekali untuk anggaran untuk persampahan. Memang untuk apa saja sih gitu ya. Iya. Mungkin karena yang menyampaikan kritik itu belum tahu bagaimana susahnya orang mengurus sampah di Yang NTB. dikira itu buang sampah itu aja. Oh iya. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Inilah kenapa saya katakan kesadaran kita tentang sampah ini sangat jauh. Bagaimana kita bisa berharap orang mau berpikir tentang pengelolaan sampah yang baik dan benar dan berkelanjutan kalau kemudian kita masih sangat minim terhadap hal tersebut. Masih sangat minim. Saya boleh katakan di forum ini, di tempat ini, bahwa kalau dilihat dari sisi anggaran, ya, pemerintah provinsi walaupun sudah mulai menuju keseriusan, tapi belum serius total, belum terlalu serius, ya. Wah, terbukti adanya anggaran ketika ada refocusing langsung dihabisi, gitu kan? Ya, tidak fokus untuk menangani sampah. Belum lagi kita bicara tentang kabupaten kota, berapa yang mereka lakukan, yang mereka keluarkan untuk budget pengelolaan sampah. Konon kabarnya masing-masing DLH itu selalu mengeluh terhadap armada angkut saja masih sangat minim, sangat terbatas. Oke. Ini masalah budget sangat political budget yang ada di anggota dewan, di legislatif maupun eksekutif masih sangat rendah. Yang terakhir saya katakan begini, sebelum kita bicara SDM di pertama tadi bicara SDM, sadar masyarakat dan SDM pengelola sampah juga sangat rendah. Yang terakhir yang saya katakan adalah permasalahan dasar kita tergantung kepada political will pimpinan daerah, yang kami sering sebut sebagai rendahnya selera dan cita rasa pimpinan terhadap lingkungan. Ya. Ya, sangat
baik, sangat sedikit. Kita belum selesai masalah hutan, sampah ini apalagi tidak bisa terurus. Selera dan cita rasa pimpinan masih sangat rendah. Gubernur sudah menunjukkan itu, boleh kita bersyukur, berterima kasih kepada gubernur dan wakil gubernur menunjukkan itu. Harusnya disambut baik, ya, dengan semangat yang baik oleh kabupaten kota, entah sharing anggaran kah, atau mungkin saling dukung anggarannya. Seperti apa? Pusat bisa dikejar anggaran ke sana. Mbak, itu masalah yang saya katakan sebagai permasalahan dasar pengelolaan sampah di NTB, khususnya dan umumnya di Indonesia. Panjang kan? Jadi permasalahan dasar itu sebenarnya pada kesadaran kita masing-masing, Pak ya? Ya, sadar kesadaran kita masing-masing. Makanya kalau seandainya NTB mau menyelesaikan masalah sampah, anggarannya jangan sampai hanya dihabiskan untuk anggaran fisik saja, infrastruktur fisik, tapi juga harus lebih banyak perhatiannya kepada membangun infrastruktur sosialnya. Bagaimana membangun edukasi kepada masyarakat, TV. Ini alhamdulillah nih KPI ya? Iya, KPI. Apa namanya? Umat KPI, Muhammadiyah ini baru mengangkat ini kan. Ya. Coba bayangkan media-media mainstream kita, berapa persen mereka bicara tentang masalah sampah? Lebih banyak iklan yang menghadirkan sampah daripada iklan himbauan untuk menyelesaikan sampah. Ya nggak? Ya. Semoga dari sini banyak yang mendengar. Harapannya begitu. Tolong sampaikan kepada siapa saja yang punya kebijakan dan kuasa untuk menentukan hal tersebut. Maka sadarlah Anda. Bangun, jangan terlalu lama tidur. NTB ini menjadi destinasi dunia. Katanya cantik, tapi kalau Anda tidak menjaganya, maka sebentar lagi dia akan menjadi tercoreng. Dan sekarang itu Pak, NTB ini sudah banyak dikunjungi artis, dibuat-buat film juga di sini. Apalagi di Mandalika kan udah ada filmnya Pak. Itu masalahnya. Iya. Itu masalahnya. Mbak Baik pernah ingat? Ada beberapa judul koran dulu menulis bahwa surga sampah di pulau wisata. Gagal kita berjamaah ya mengurus sampah. Gagalnya berjamaah, tidak hanya pemerintah, tidak hanya masyarakat, tapi semua orang kita gagal. Rinjani sebagai gunung pendakian terfavorit di Indonesia, itu juga sudah dikatakan sebagai bak sampah terbesar di dunia. Iya. Pantai-pantai kita itu sekarang tidak ada yang tidak dijamah oleh sampah plastik. Semua ada. Mbak Nazila, bukan hanya oleh artis. Hari ini Pak Presiden dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat berhasil mendatangkan semangat bagi Nusantara, bagi Indonesia pasca pandemi dengan adanya menghadirkan geliat pariwisata di daerah kita. Kayak Mandalika dengan sirkuit Mandalikanya itu menghadirkan banyak orang. Sadarlah tuan-tuan sekalian ada di sana bahwa ketika Anda mengundang orang datang itu pasti mereka bawa sampah, maka Anda harus perhatikan itu juga. Jangan Anda hanya membayangkan orang datang bawa duit dan sebagainya, tapi mereka juga bawa sampah. Kita mengurus sampah dari warga NTB saja masih kelabakan, apalagi dengan datangnya orang, Anda harus berpikir 2 kali lipat, bahkan 10 kali lipat lebih serius. Ya kan? Saya kalau udah ngomong begini, Mbak, agak serius juga saya. Oke. Sampah ini ya. Iya. Jadi apa lingkungan itu terlihat jelek ya karena sampah ini Pak ya. Bukan hanya lingkungan, Mbak. Mengelola gimana sih maksudnya Pak? Mengelola menjadi sesuatu atau dibersihkan atau bagaimana? Intinya pengelolaan sampah itu bagaimana sampah itu tidak mengotori lingkungan. Entah dia mau dipakai jadi apa saja, yang penting nanti kita bicara pada strategi. Itu ada strategi nasional, kebijakan dan strategi nasional yang diturunkan menjadi kebijakan dan strategi daerah. Ada targetnya, Mbak. Jadi sampah ini bukan hanya perkara keindahan, tapi jauh lebih dalam, urusan sampah ini adalah urusan keimanan. NTB ini paling banyak masyarakatnya beragama Islam. Dan bukan hanya agama Islam saja yang menuntut kebersihan, semua agama saya rasa menuntut kebersihan. Jadi kalau kita masih berlaku kotor, daerah-daerah wisata kita masih kotor, gunung-gunung kita kotor, sungai-sungai kita kotor, ya, halaman-halaman rumah kita kotor, maka bisa dipastikan sesuai dengan sebuah pernyataan bahwa setengah imannya masyarakat NTB masih kurang, masih butuh Anda bersahadat. Astagfirullah. Ya, bukan jadi masalah iman, ini masalah dasar, masalah ekonomi juga masalah dasar, ya kan? Masalah estetika ini juga masalah dasar. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak serius ke depannya. Ya kan? Jadi nggak serius saya ngomongnya. Tadi kita mau santai aja ya. Ya, Pak. Lanjut. Ya, jadi Pak, jadi bagaimana ini? Apa terobosan yang dilakukan oleh UD Bintang Sejahtera dalam mensukseskan ekonomi sirkular di NTB, khususnya di Universitas Muhammadiyah Mataram? Ya, alhamdulillah saya ketemu sama teman-teman di
Universitas Muhammadiyah Mataram ya, yang kebetulan di luar kampus kita ada beberapa kegiatan mendirikan bank sampah, edukasi, pemilahan di rumah tangga. Itulah kemudian karena ini karena beliau juga berada di lembaga pendidikan yaitu Muhammadiyah, mencoba untuk menjadikan ini sebagai salah satu kajian yang layak untuk dikaji oleh mahasiswa dan menjadi pembelajaran bersama. Ya, apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami sadar betul, kami memahami betul bahwa permasalahan kita itu membangun manajemen pengelolaan sampah di Indonesia dan khususnya di NTB yang baik dan benar itu harus mulai dari membangun kesadarannya. Saya selalu mengatakan bahwa sebelum kita mulai berpikir mengolah sampah, jadi apapun dia, maka yang harus kita lakukan adalah mengolah pikiran kita. Jadi kalau istilah saya, sebelum kita mendaur ulang sampah, kita harus daur ulang dulu paradigma dan pikiran masyarakat sebagai sumber sampah. Karena tidak ada makhluk yang di muka bumi ini yang mengeluarkan sampah kecuali manusia sebagai masyarakat. Tidak ada monyet, tidak ada mayung, tidak ada kura-kura, tidak ada ikan yang menghasilkan sampah. Bahkan sampah mereka itu bisa jadi pupuk. Kalau sampahnya manusia bisa jadi masalah kalau tidak dikelola. Jadi membangun kesadaran. Oleh karena itu kami berpaham bahwa konsep sirkular ekonomi dalam pengelolaan sampah itu adalah konsep yang baik dan benar menurut saya untuk diterapkan di NTB dengan berbagai macam alasan. Kalaupun nanti ada waktu kita mengulas masalah alasan seperti apa, sirkular ekonomi bagaimana kemudian mengajak masyarakat menyadari tanggung jawab mereka terhadap lingkungan, bagaimana mereka bisa mengetahui bahwa mengolah sampah itu bisa mendatangkan berkah bagi mereka. Jadi konsep dasarnya adalah mengajak masyarakat melihat sampah sebagai sumber daya, ya. Teori dasar kami di Bintang Sejahtera itu sebagai umat muslim ada dalam satu ayat di dalam Al-Quran, Ali Imran ayat 191 yang mengatakan bahwa ini sebagai trigger kami yang pertama. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Maksudnya Rob ya, Tuhan yang menciptakan manusia ini, sungguh Allah tidak pernah menciptakan segala sesuatunya sia-sia. Ya, tidak pernah Allah ciptakan segala sesuatu sia. Yang hari ini kita sebut sampah seperti plastik, ya kan, pampers, atau apa sajalah. Sesuai dengan pengertian dari undang-undang bahwa sampah adalah sisa hasil aktivitas kehidupan manusia yang sudah tidak dipakai, baik karena masa pakainya sudah berakhir atau karena dia tidak dipakai menjadi sampah, jadi dibuang. Tapi jauh lebih dalam dari itu, konsep dasar tadi itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang tidak bermanfaat. Kalau jangankan sehelai sampah gitu ya. Iya, sampah. Sebutir nasi sampah makan kita. Sehelai plastik yang kita buang yang jadi sampah. Itu kalau kita pilah, kalau kita mau olah, dia bisa menjadi sumber daya kembali. Wallahi tidak ada sampah. Yang ada adalah sumber daya yang sedang kita tidak manfaatkan. Perkara selanjutnya adalah sejauh mana kita mau dan mampu mengolahnya. Oleh karena itu butuh tindakan penyadaran. Yang kami lakukan sekarang adalah mencoba untuk melakukan edukasi, merubah perilaku dan menjalankan fungsi sirkular ekonomi dalam konsep bank sampah atau komunitas pengolah sampah lainnya yang kita ajak mereka melihat sampah itu sebagai sumber daya, bukan lagi sebagai masalah. Ya, Oke. Luar biasa. Jadi Terima kasih Pak. Baik. Luar biasanya terima kasih. ya. Sampah, walaupun sampah itu tetap nggak ada yang sia-sia. Itu walaupun hanya namanya sampah, jadi semua itu nggak ada yang sia-sia yang diciptakan oleh Allah. Bagaimana firman yang Allah tadi. Jadi pertanyaan selanjutnya itu peran masing-masing kita dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pendidikan dalam tata kelola sampah itu gimana tuh peran masing-masing? Iya. Sekarang ini kan ada sebelum saya ke sana Mbak ya. Tadi itu peran yang kami lakukan misalkan ya, kami cobalah kembangkan, bangun sebuah sistem pengelolaan sampah dari sumbernya dengan konsep bank sampah. Itu yang kami lakukan. Bintang Sejahtera sudah alhamdulillah sudah lebih dari 400 unit bank sampah yang kita berjejaring, kita kelola di Nusa Tenggara Barat, bahkan di beberapa provinsi lain. Kita mencoba untuk komunikasi, kami tukar pikiran, kami diundang ke sana, mereka datang ke tempat kita di NTB ini, tapi di NTB itu sendiri dari 2 pulau ini sudah lebih dari 400 unit bank sampah desa, komunitas dan sekolah yang bersama kita dan membangun bersama. Yang kita lakukan itu mengajak masyarakat, mengedukasi masyarakat. Fungsinya ada 3, yaitu fungsi bank sampah itu melakukan edukasi, mendidik masyarakat
bagaimana mereka berperilaku tentang sampah mereka. Yang kedua, dengan bank sampah itu kita mencoba untuk mengusahakan merubah perilaku masyarakat yang tadinya buang sampah sembarangan menjadi menjual sampah pada tempatnya. Makanya kami di bank sampah itu mengatakan begini, ya, pilah sampah Anda lalu jual pada tempatnya, bukan lagi membuang pada tempatnya, ya. Jadi semua itu bisa jadi sumber daya. Sumber daya, bahkan di satu kawasan kami sedang mengembangkan di beberapa kawasan ini sekarang mencoba untuk mengajak mereka pilah sampah Anda lalu tidak dibuang, buang ke industri, bukan lagi buang ke TPA, ya kan? Buang ke TPA. Bank sampah itu, fungsi ketiga bank sampah itu adalah circular economy. Jadi bank sampah itu adalah tempat dikumpulkan dan diolahnya sampah yang sudah dipilah dari rumah tangga, ya, yang memiliki nilai daur ulang. Makanya nilai daur ulang itu di situ ada fungsi menjalankan fungsi circular economy. Bagaimana kemudian mengembalikan kembali nilai ekonomi dari bahan baku yang tadi kita buang menjadi sampah itu, supaya jangan jadi sampah. Jadi bedanya, saya dengar ada yang bertanya, apa sih bedanya bak sampah dengan bank sampah? Bedanya cuma satu, di huruf N-nya saja. Kalau bak sampah tidak ada N-nya, tidak ada nilai. Semua kalau Anda buang campur, maka dia jadi sampah tanpa nilai. Dia menjadi jijik dan menjadi masalah. Tapi kalau Anda dengan bank sampah, ada nilainya. Ada N. Ada bak dan bank. Ada N, di tengah-tengahnya ada nilai. Kami hanya mengambil yang ada nilainya untuk mendukung salah satu industri yang cukup besar di Indonesia, ini industri daur ulang di Indonesia, ya kan? Jadi ada bank sampah, beda dengan bak sampah. Fungsi kami di bank sampah itu sesuai dengan regulasi yang ada adalah fungsi pengurangan, mengurangi sampah terbuang ke lingkungan. Jadi selama ini saya katakan bahwa TPA terbesar kita di NTB ini sesuai dengan data yang ada dari KLHK itu di laut, bukan di Kebon Kongo, bukan di TPA, tapi di laut. 3.388,76 sampah, ya, 76 ton sampah atau 1,2 sekian juta ton per tahun. Itu dari warga NTB saja, belum dari pariwisata. Setahun itu baru 18% yang dibawa ke TPA, yang ditimbun ke TPA. 82%-nya itu masih terserak di luar. Mbak Baik dari kampusnya pulang ke rumahnya di Grung misalkan, coba tolong tunjuk ke saya berapa jembatan yang selama ini Mbak lewati yang tidak digunakan sebagai tempat orang buang sampah. Jadi TPA terbesar kita adalah laut, transportasi terbaik kita adalah sungai. Ini masalah yang harus kita sadari bersama. Jangan disembunyikan ini. Kita harus ungkap terus ini, kita harus bicarakan semuanya supaya masyarakat sadar. Fungsi kami sekarang bagaimana menyetop sampah itu tidak lagi dibuang dari rumah tangga ke sungai yang berujung ke laut. Bagaimana pula kita mau menjual wisata bahari kita? Bagaimana pula kita bisa menjual pantai kita yang indah ini kalau kemudian setiap hari kita kotori? Siapa pula nanti yang bertanggung jawab kecuali kita? Oke? Jadi bank sampah ini minimal bisa memberikan 3 data capaian penting dalam tata kelola pengelolaan sampah. Pertama, bank sampah ini melakukan edukasi door to door, dari rumah ke rumah, by name by address, bahwa mereka kita ajak memilah sampah setiap hari, dari Senin sampai hari Sabtu pilah sampah Anda, lalu kemudian nanti pada hari Ahad Anda bawa ke bank sampah. Ya tidak lagi dibuang ke TPA. Sekarang kami lakukan itu misalkan di Dompu, di satu kecamatan, di Kecamatan Hu, alhamdulillah semangat masyarakat luar biasa. Dari 11.000 KK yang ada di Kecamatan Hu, baru ada kurang dari 200 KK yang ikut terlibat pengelolaan sampah. Itu sudah 3-4 puso yang mereka buang ke gudang saya. Ya kan? Mereka semakin banyak mereka buang sampah ke gudang saya, semakin banyak pahala, semakin banyak dapat uangnya. Bukan semakin banyak uang yang mereka keluarkan untuk mengolah sampah itu. Minimal meningkatkan kesadaran masyarakat itu dilihat dari berapa jumlah nasabah di bank sampah masing-masing. Pada tahun 2018 data nasabah kami 12.000 lebih rumah tangga. Artinya kalau kali 2 berarti 24.000 orang di NTB ini sudah bisa disadarkan dengan kegiatan sampah. Kenapa? Karena mereka sudah pernah nyetorkan sampah ke kami. Iya. Mengurangi sampah terbuang, betul ya? Iya, betul. Meningkatkan kesadaran masyarakat. Itu datanya real, fakta. Itu terlihat dari berapa jumlah buku tabungan yang tersebar. Dan datanya juga ada di buku besar data nasabah kami. Yang kedua, bank sampah ini bisa memberikan data tentang volume sampah terkelola, faktual. Data berapa berat sampah yang kami kelola itu ada di buku tabungan dan ada di buku besarnya. Yang ketiga, berapa nilai ekonomi yang tercipta dari kegiatan ini. Ada potensi ekonominya, Pak. Jadi itulah yang kami lakukan. Nah, apa perannya kita masing-masing? Saya sudah katakan, sampah ini bukan hanya tanggung jawabnya masyarakat. Berhenti pemerintah
berhenti teman-teman media misalkan menyalahkan masyarakat. Oh, masyarakat jorok, masyarakat jorok. Kalau ada sampah bukan hanya masyarakat yang jorok pertama kali lah pemerintahnya. Pemerintah jorok, dunia usaha jorok. Karena tanggung jawab itu bukan hanya kita di masyarakat. Masyarakat itu sebagai konsumen. Tuh, minta tanggung jawab para produsen. Ya, pemilik brand-brand yang menyebar di NTB ini. Jangan hanya jadi lintah, ya, menyedot keuntungan dari belanja masyarakat NTB lalu kemudian mereka pergi dan meninggalkan sampahnya. Padahal dalam Undang-Undang 18/2008 mereka punya kewajiban Extended Producer Responsibility atau EPR yang kita kenal dengan EPR. Ada sebagian orang mengatakan EPR itu mendorong pelaksanaan EPR tengah masyarakat. Come on. EPR itu bukan ditujukan untuk masyarakat, tapi EPR itu ditujukan untuk menagih tanggung jawab orang yang menciptakan sampah. Berarti industri. Setiap yang kita konsumsi, misalnya kita beli rinso itu harus yang produsen yang tanggung jawab sebenarnya. Seharusnya iya. Itu tertuang dalam undang-undang. Jadi tolong jangan, kalau misalkan di Mataram, di mana nih ya? Di mana umat ini di daerah mana? Di Pagesangan. Ada sampah di sana. Kok masyarakat Pagesangan dan umat ini kok kotor ya, jorok ya? Yang jorok itu bukan hanya kita. Tadi kan ada katanya gagal berjamaah urus sampah. Jadi kesadaran kita masing-masing, sadar masyarakat, sadar pemerintahnya, sadar dunia usahanya. Tidak bisa cuma satu doang. Dan yang paling penting adalah kesadaran media, mainstream untuk terus mengangkat masalah ini. Jangan angkat yang baik-baik saja, angkat yang nyata tentang sampah. Sudah saatnya kita melihat fakta bahwa lingkungan kita kotor. Itu di belakang pendopo gubernur, di belakang pendopo wali kota. Itu ada sungai yang ketika dibuka airnya itu adalah aliran sampah yang pas menuju ke depan IC sebagai ikon membanggakan bagi NTB. Itu semua jadi aliran sampah. Tolong tunjukkan ke saya ada satu aliran irigasi atau aliran air yang membedah Kota Mataram ini yang tidak dijadikan sebagai aliran sampah. Tidak ada. Tolong tunjukkan. Ini kita lakukan dan tolong jangan ketika Anda melihat itu jangan semudah itu mengatakan masyarakat Kota Mataram jorok katanya. Yang jorok pemerintah juga jorok. Halo, sorry ya. Mohon maaf ini agak serius ini ya. Pemerintah jorok, dunia usahanya jauh lebih jorok dong. Mereka tidak mau menjalankan perintah undang-undang, mereka tidak mau mengambil tanggung jawab. Kalau mereka tidak sempat melakukan itu, maka sudah saatnya Anda menggandeng masyarakat, komunitas-komunitas masyarakat yang selama ini berkembang, mereka peduli karena kepedulian mereka. Coba bayangkan, mereka berjuang dengan resource yang mereka miliki. Mungkin mereka urunan, padahal itu dosa Anda. Ya kan? Nah, kami di Bank Sampah, teman-teman di Bank Sampah di seluruh NTB ini juga begitu. Sampah itu kalau menurut Fatwa MUI nomor 47 tahun 2014 adalah dosa. Dosa berjamaah. Haram hukumnya Anda buang sampah sembarang tempat. Sampah itu sudah seharusnya wajib hukumnya dikelola secara berjamaah. Anda harus sadar barang, ya kan? Nah, jadi sekarang kalau kita mengambil dari fatwa itu, sampah itu yang ada di rumah Anda semua sekarang ini, baik di rumahnya Pak Gubernur, Bu Wagub, di rumahnya Pak Wali Kota sama Pak Wakil Wali Kota, Pak Tuan Guru misalkan, atau di rumahnya Pak Bupati, Wakil Bupati, dan rumahnya masyarakat sama sampah. Itu akan berpotensi jadi dosa Anda kalau Anda buang seperti biasa ke TPA. Membuang sampah fokus ke TPA itu dosa berjamaah, dosa menurut Undang-Undang 18/2008 dengan turunannya, dosa juga menurut fatwa MUI. Ya kan, tidak boleh lagi, seharusnya ada perubahan paradigma nih. Ya, sorry nih Mbak, saya kalau udah ngomong ini kayak gini ya. Sorry ya, agak panas dikit ke ruangan ya. Jadi kalau menurut undang-undang, amanah besarnya Undang-Undang 18/2008 dengan 3 strategi utamanya adalah recycle, reuse itu adalah menutup TPA di seluruh Indonesia. Tidak boleh lagi kita pakai TPA, tidak boleh lagi kumpul, angkut, buang. Kumpul, pilah, olah, sisanya baru Anda buang. Nah, kalau Anda tetap fokus pada kumpul, angkut, buang saja, itu dosa Anda. Dosa menurut undang-undang negara, dosa juga menurut undang-undang agama. Berarti ini kalau kita sudah melanggar undang-undang, seharusnya ada hukuman. Harusnya, ya kan? Ini kan kita berjamaah langgar undang-undang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi perhatian lebih serius lagi ke depan. Makanya kami sering bilang kalau masyarakat itu, Bank Sampah ini datang ke setiap desa, ke setiap lingkungan, ke setiap sekolah. Kami ingin mengajak masyarakat, Bapak, Ibu, semuanya wali murid, wali santri, dan jamaah sekalian misalkan, ayo kumpulkan dosa Anda, kami Bank Sampah mau beli. Tapi males itu kayaknya. Iya.
Itulah kita mau perangi sekarang ya. Iya. Itu kita perangi. Makanya dakwah Muhammadiyah, dakwahnya NU, dakwahnya NW, para tuan guru, para dewan muhtasar, sudah saatnya mengangkat masalah kerusakan lingkungan oleh sampah ini di setiap mimbar pengajian, mimbar khutbah, dan mimbar pidatonya. Ayo kita bersama dengan teman-teman insan media, baik cetak maupun media, para tuan guru, para pendidik cendika pandai, untuk sama-sama kita ngangkat itu. Kami di Bank Sampah lah yang ngumpulkan di bawah, ya. Ya, peran kita bersama, Mbak. Jadi kalau intinya di situ. Jadi ini perlu sadaran kita semua masing-masing karena ini peran kita semua, Pak ya. Betul. Betul. Tidak ada makhluk yang bertanggung jawab terhadap sampah ini kecuali makhluk yang disebut manusia. Manusia. Kalau Anda temukan sampah di laut, Mbak Baik, itu bukan salahnya ikan. Tapi Salahnya manusia. manusia jadi nelayan. Karena Atau manusia di Kota Mataram yang buang sampah lewat got. iya, pasti mengalirnya ke laut. Iya. Ujungnya Ya. ke laut. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, bagaimana mewujudkan tata kelola sampah yang baik dan benar? Iya. Kalau menurut undang-undang yang kita miliki, pengelolaan sampah yang baik dan benar itu harus merujuk ke situ, ya. Dimana kemudian sekarang pengelolaan sampah itu satu. Pasca lahirnya undang-undang itu tidak boleh lagi kita berpikir mengolah sampah itu membuat penampungan, membeli armada dan menyiapkan lahan TPA. Sudah tidak boleh itu. Dilarang itu. Itu tidak baik dan itu tidak benar. Yang benar adalah kita membangun infrastruktur pemilahan sampah, pengolahan sampah. Baik mengolah sampah mendaur ulang secara energi, mendaur ulang materinya. Ada waste to energy, ada waste to product, dan banyak macam-macam. Semuanya bisa kita lakukan, ya. Seharusnya yang dibuang ke TPA itu tidak semuanya. Ya, sekali lagi saya katakan mohon maaf ini Yang dibuang ke TPA itu apa? sisa yang tidak bisa daur ulang. 3 strategi utamanya pengolahan sampah di Indonesia itu adalah reduce, reuse, recycle. Apa itu, Pak? Reuse, recycle. Mengurangi produksi sampah. Jadi kalau nanti misal Mbak Baik ke pasar ya untuk belanja pekanan misalkan, kalau cukup nenteng belanjaan dengan 1 kresek, jangan pakai 2 kresek. Sampai di rumah kreseknya jangan langsung dirobek. Jadi, kalau udah habis tapi biasanya Pak, dipikir kalau lagi. kita ke pasar tuh belanja di satu tempat dikasih kresek, sini dikasih kresek. Bagi orang yang baik yang benar, bagi warga Indonesia yang baik dan benar menurut undang-undang tidak boleh tuh. Seharusnya Anda bawa kresek yang bisa dipakai berkali-kali. Itu mengurangi. Atau kalau makan misalkan, kan Indonesia ini dikenal sebagai negara paling banyak membuang sisa makanan di dunia. Di dunia, iya. Jadi kalau makan misalkan sekarang, kalau memang cukupnya cuma 1 sendok, ya jangan ambil 2 sendok. Iya. Nah, kalau di NTB ini kalau begawe ya, Iya. kalau rowah aja ya, itu 1 nare dia, 1 nampan ngambilnya. Padahal makannya cuma 2 suap. Begibung itu kan dulu ada, kalau dulu kan begibung ya, 1 nampan gitu kan banyak-banyak. Sekarang ini prasmanan banyak-banyak ngambil. Itu paling ngambil cuma 30% dari piringnya, selebihnya jadi sampah. Seharusnya begitu. Itu reduce, mengurangi produksi sampah dari diri kita masing-masing. Kemudian menjadi gerakan bangsa. Lalu kemudian reuse, memakai kembali. Misal nih, ada komputer karena mungkin ada keluaran baru, Anda mau beli yang baru dan tinggalkan yang lama dan Anda buang. Kalau masih bisa pakai lagi lah. Sepeda, Anda beli sepeda, ya kan? Sepeda. Kalau sudah lama dari dipakai lalu kemudian sudah mulai berkarat, kalau masih bisa perbaikilah, jangan dibuang. Ya. Atau misalkan kalau di umat kemasan apa yang bisa minum daur ulang misalkan isi ulang bisa dipakai begitu. Itu memakai kembali sesuatu yang tadinya kalau menurut pemahaman lama ya udah kalau udah dipakai udah malas udah jadi buang aja jadi sampah. Itu akan menghabiskan energi dan kemudian menghabiskan space di dunia ini. Lahan-lahan kita juga akan menjadi terkurang untuk menimbun sampah itu kan. Yang ketiga itu recycle, mendaur ulang. Jadi apa saja, semuanya bisa daur ulang. Kencing saja bisa daur ulang. Kencing kita. Iya, kencing kita bisa daur ulang, bisa jadi uang tuh. Plastik bisa apa? Jangan tanya plastik. Di Indonesia ini misalkan masih butuh sampah plastik saja ya. Sampah plastik saja untuk industri plastik di Indonesia itu butuh 9 juta ton per tahun.
8,5 juta ton lah ya, 8,5 sampai 9 juta ton per tahun. Kita masih ngimpor sampah plastik itu 4,9 juta ton per tahun dari luar negeri. Setahun Indonesia tercatat di Kementerian Perdagangan itu mengimpor sampah dari luar negeri paling sedikit 12,1 juta ton. Paling sedikit. Paling sedikit 12,1 juta ton. Mbak Baik, bukan ribu ton, juta ton. 12,1 juta ton. Ayo, padahal di mahasiswa Muhammadiyah buang sampah sembarang tempat juga sering itu kan? Iya. Ayo dong, ini podcast ini lebih gencar membahas masalah ini. Jangan sampai cuma setahun sekali gitu loh. Hah? Bila perlu seminggu sekali ada tentang sampah ini. Undang siapa saja yang lakukan itu. Ayo kita bareng-bareng gitu kan? Iya, Pak. Oke? Oke, insya Allah. Tadi kok jadi pertanyaannya satu kemana gitu ya? Mudah-mudahan nyambung lah ya. Nyambung Pak, nyambung Oh, masalah nyambung, ya. sampah. Kan kita ini bagaimana? Yang baik dan benar. Hmm, Ada satu, Mbak. Sorry, saya tambahkan juga. Iya. Bahwa undang-undang kita ini salah satu ruh besarnya, ruh utamanya adalah dengan konsep sirkular ekonomi memang. Undang-undang 18 kita, Undang-Undang 18 2008 itu memang meratifikasi undang-undang yang sudah berjalan baik di Eropa sana, di negara-negara maju, dikompilasi menjadi pemikiran yang disesuaikan dengan budaya di Indonesia. Mungkin penyesuaiannya agak sedikit jauh ya, tapi memang itu sudah kenyataan kita sudah punya. Sirkular ekonomi, bagaimana kemudian mendatangkan manfaat kembali untuk itu. Ya, kembali ke masalah dasar tadi ya, masalah kesadaran tadi. Kesadaran dari masyarakat terutama, dan kemudian pemerintah dan dunia usaha. Konon kabarnya di NTB saja ini udah banyak sekali orang mau datang beli sampah kita. Anda kutip, mau beli sampah kita. Mau bangun infrastruktur. Dari masyarakat, tapi kita belum mampu mengumpulkan. Yang membeli itu orang luar negeri, membeli sampah Banyak. Saya di kantor itu kebanyakan datang orang luar negeri. Berapa bulan lalu kemudian datang, saya butuh 50.000 ton katanya. Tiap bulan. Di Jawa Timur saja, itu satu pabrik membutuhkan 4.000 ton sampah. Sampah apa saja itu, Pak? Ya, sesuai dengan kebutuhan mereka tentunya ya. Ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada sampah logam. Ya kan? Kalau misalkan sampah bekas-bekas makan snack itu gimana, Pak? Itu sampah plastik. Nah, itu masalah lain. Masalah lebih dalam lagi tentang kebijakan industri kemasan kita di Indonesia. Jadi sebenarnya semua yang kita konsumsi ini bisa dimanfaatkan kembali. Bisa dimanfaatkan. Pertanyaannya, seberapa besar kemauan kita dan kemampuan kita mengolahnya. Kan ada konsekuensi itu, Mbak. Jadi nanti kalau mungkin podcast ini bisa membahas itu, mungkin bisa berjilid-jilid itu. Kita bisa lakukan. Ini kan masih secara umum ya. Kita melakukan itu. Banyak lagi masalahnya. Tapi kita coba lakukan sambil kita mempelajari masalah itu dan sambil kita lakukan sesuatu. Alhamdulillah kami merasa bersyukur. Apapun itu kami merasa ya boleh banggakan diri gitu ya. Minimal 1 helai, 2 helai, 1 kilo, 2 kilo kami sudah ikut berkontribusi mengangkat sampah di NTB ini. Sampai tahun 2018 kami sudah mengolah sampah itu 1.800 ton. 1,8 juta kilogram sampah yang sudah kami kelola dan kami stop untuk dibuang ke laut. Jadi saya sedikit tahu tentang sampah yang Bapak kelola, apalagi dia di daerah Sekotong yang mengumpulkan sampah plastik untuk jadiin buku tabungan supaya Tapi sekarang saya lihat sudah berkurang gitu, Pak. Ya, memang kemarin kita semua pasca pandemi ya, begitu pandemi kan kita semua pada cooling down ya. Kita juga tidak boleh keluar. Saya waktu pandemi itu hanya bisa mengirimkan karung saja untuk mengganti karung mereka yang sudah lapuk. Ya kan, udah lama itu, berapa bulan kita tidak dikasih kemana-mana, tidak boleh beraktivitas. Bahkan di Mataram kami sudah karena di beberapa tempat di gang-gang kecil tempat masyarakat mengumpulkan sampah sudah ditegur sama kalingnya, sudah ditegur sama RT-nya. Ya kan, terpaksa kami angkut lalu kemudian ditegur. Jadi kita cooling down waktu itu. Ini sekarang Bintang Sejahtera sedang keliling ke seluruh kabupaten kota jaringannya untuk melakukan itu. Sudah mulai dari Sumbawa, Sekotong, kita sudah mulai lagi pengangkutan. Begitu dibolehkan beraktivitas ya terbatas gitu ya. Kita mencoba ngambil satu-satu. Kita beli karung minimal 2.000-3.000 karung per bulan untuk kita bagi ke semua unit jaringan bank sampah kita. Bahkan kemudian pernah kita beli karung sampai 10.000, 15.000 karung untuk kita bagi ke semua jaringan kita sampai ke Dompu, Sumbawa. Ya Pak, sambilan diminum dulu. Oh ya, terima kasih. Ini memang agak panas nih ya. Biar dingin dikit. Mungkin bisa dibesarin nasinya biar. Ya. Minum dulu lah. Terima kasih Mbak Baik.
Ada lagi pertanyaan? Masih lanjut? Kak, saya bilang. Masih ada, cukup, udah selesai. Satu pertanyaan Oke, lagi. lanjutkan aja. Lanjut, Pak. Iya, nah tadi edit. Oke. Jadi pertanyaan terakhir saya nih, Pak. Oke. Bagaimana konsep pengelolaan sampah yang sebaiknya untuk NTB? Iya. Sekali lagi ya, saya katakan kita harus merujuk kepada kebijakan yang sudah diatur oleh negara. Ya, pertama konsep dasar kita ini adalah circular economy. Kalau kita mau mengelola sampah, mazhab pengelolaan sampah itu yang saya pernah dengar ya, ada 3. Ada mazhabnya. Ada mazhabnya, Pak. Ada aliran gitu ya, aliran. Iya. Jadi bukan agama aja yang punya mazhab, Iya, ini semua ada sampah mazhab. yang punya. Ya. Mazhab pertama disebut dengan mazhab zero waste katanya. Zero waste. Wah, itu zero waste. Biasanya kita di generasi sekarang itu sedang gandrung-gandrungnya berbicara zero waste. Sedikit-sedikit ngomong zero waste. Dikit-dikit ngomong zero waste. Jadi zero waste itu menekankan kepada kesadaran. Membangun kesadaran. Kita bisa menyelesaikan sampah ini kalau masyarakatnya sadar. Jadi sebelum kita menyentuh sampah, kita harus sentuh dulu kesadaran masyarakat ini. Dan itu sangat mahal. Biaya pendidikan kita lakukan butuh mahal dan butuh panjang waktunya. Ya kan, zero waste. Saya pernah diajak kunjungan beberapa negara yang konon katanya terbersih di dunia. Ya kan, udaranya paling sehat di dunia. Datang ke sana, saya tanya di Eropa misalkan, saya tanya, Sir, gitu kan kalau bahasanya orang kampung ya, Sir, kalau boleh tahu berapa lama Anda membangun tata kelola sampah seperti ini? Ternyata mereka sudah mulai berpikir tentang sampah itu serius sejak tahun 1800-an. 1800-an. Indonesia belum merdeka. Indonesia. Iya. Itu kita baru kapan memikirkan masalah sampah ini? Serius, makanya saya katakan tadi, baru serius mengurus sampah ini sejak tahun 2008 dan lahirnya Undang-Undang 2018. Iya. Undang-Undang 18 2008 kan gitu ya. Iya. Gitu kan. Kita baru anggaplah kita hitung 16 tahun lah ya. Mereka itu ratusan tahun ya membangun edukasi, menyadarkan masyarakat bahwa mereka memiliki negara ini bukan hanya milik 1-2 orang di masing-masing rumah Anda. Kalau Anda bakar sampah di Dasar Agung, itu bukan Dasar Agung yang rugi, tapi Mataram juga rugi gitu. Jadi semua orang juga ikut terlibat gitu kan. Hanya bakar sampah. Bakar sampah kan itu menghasilkan toksin, racun bagi yang kita hirup nanti racun. Konon kabarnya bagi para ahli gitu kan. Iya. Saya cuma ahli mengumpulkan sampah doang, Pak. Oke, itu mazhab zero waste, nol sampah. Itu basisnya pada kesadaran masyarakat sebagai sumber sampah. Yang mazhab kedua disebut dengan mazhab pendekatan teknologi, technological approach, kalau bahasanya masa umat itu. Jadi pendekatan teknologi. Tidak perlu Anda sadar tentang sampah ini. Cukup Anda punya duit untuk menciptakan sebuah teknologi yang baik. Ya, selesai sampah itu. Tidak perlu dipilah-pilah lah pokoknya. Tapi kita punya duit untuk membangun dan membeli teknologi. Saya pernah tanya juga di sebuah negara yang katanya maju itu. Saya datang diajak mengunjungi tempat pengolahan sampahnya. Ada satu tempat pengolahan sampah yang mengelola satu provinsi, ya, satu provinsi. Yang mengelola bukan provinsi, ada beberapa kota ya di satu provinsi itu. Itu katanya bagi mereka itu sedang. Itu adalah tempat pengolahan sampah yang sedang. Besar kali, Mbak, besar. Itu yang sedang. Itu yang sedang bagi mereka. Saya tanya. Sangat bagus sekali. Kalau masyarakat udah pilih, tidak ada yang dibuang ke TPA. Hanya semuanya dibawa ke tempat pengolahan lalu dibeler, diolah menjadi besi jadi besi kembali, plastik jadi plastik kembali, kertas jadi kertas kembali. Atau jadi kebutuhan apa lagi. Saya tanya, berapa budget Anda untuk mengelola satu tempat ini setahun? Kata mereka, setahun itu at least minimal mereka menyiapkan budget operasional mereka itu 80 juta euro. 20 juta euro. Euro, Mbak. Kalau Kalau harga euro sekarang ada 17 sampai 18 ribu. Anggaplah, let's say 18 ribu. Ya, 1 euro 18 ribu. Berarti ada 1,8 triliun setahun. Di NTB baru ada penganggaran kabarnya dari 16 miliar menjadi 31,4 miliar. Itu ributnya setahun. Ribut kiri kanan, bla bla bla. Oh, come on. Kalau bahasanya orang Kucut itu ya. Ayo Pak, bangun Pak. Bapak terlalu lama tidur gitu loh. 31 miliar untuk meminit sampah di NTB 1,2 juta ton setahun dari warganya doang. Belum lagi dari wisatawan yang Anda undang. Iya. Berapa persen Anda keluarkan untuk itu? Oh, come on. 31 itu belum apa-apa.
Miliar lagi kan. Orang itu satu. Saya tanya, di negara ini ada 5 provinsi, masing-masing provinsi punya satu pusat pengolahan sampah. Yang sedang ini kami punya yang sedang katanya. Itu 80 juta euro. Anggaplah, let's see, sama-sama sedang lah itu, yang 5 provinsi itu ya. 80 juta kali 5. Berapa, Mbak? 80 kali 5 berapa? 40 ya? 40 400. Betul ya? 80 juta. Jadi 400 juta euro. Kalikan ke rupiah yuk. Satu negaranya setahun. Misal gitu kan. Oh kita. Oh God. kita Oh Allah. 31 itu diributkan. Diributkan. Coba tanya lagi ke masing-masing kabupaten kota. Berapa persen? Kita tanya aja dulu kepala dinas DLH masing-masing. Kalau ditanya masih mengkerut keningnya, masih sedih, mungkin masih kurang anggarannya. Mohon maaf ini Pak Kades dimanapun Anda berada. Ampun. Mudah-mudahan Pak Bupati Wali Kota tidak marahi saya, tapi mungkin kita bisa didengar ini sebagai sebuah yang positif. Tapi kalau dimarah ya siap dimarah lah. Sebagai anak negeri saya boleh dimarah, tapi jangan terlalu keras Pak ya. Jangan terlalu keras, saya dimarahi supaya nanti saya bisa mengambil pelajaran dari kesalahan. Oke, itu aja. Semoga ke depan NTB bisa lebih baik lah ya. Amin. Semoga Pak Gubernur bisa mendengarnya, bisa lebih serius, Amin. yang kemudian bisa menseleksi, menghimpun semua ide masyarakat dan mensupport masyarakat yang mau bergerak untuk lakukan itu. Tidak selamanya kita mengolah sampah program pemerintah itu dengan duit, perkara duit, tapi perkara kemauan yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi luar biasa tadi masalah pengelolaan sampah. Sebenarnya yang paling penting di sini tuh kesadaran kita masing-masing dan ada budget dari pemerintahan tuh ya. Pemerintah dan masyarakat tentunya. Pemerintah dan Kalau masyarakat pemerintah dimintain retribusi 10.000 jangan ribut, gitu. 50.000 jangan ribut, Jadi gitu ada kan. perlu kerjasama. Kerjasama penting. Saling mendukung. Iya. Pemerintah mendukung masyarakat, masyarakat pun mendukung pemerintah Iya, dalam pengelolaan sampah ini. Oke, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu di sini. Sama-sama. Terima kasih. Tehnya lagi ya. Ya, silakan Ini Pak. kayaknya mau minta teh tapi tidak enak ini. Oke. Minta teh lagi.